Akhirnya saya waktu itu melihat secara detail bagian matanya. Ternyata di kelopak mata yang hitam itu seperti ada gumpalan. Fathan itu bayi yang terlahir prematur di usia kehamilan 29 minggu. Jadi untuk informasi, bayi prematur itu adalah bayi yang lahirnya di bawah usia kehamilan 37 minggu. Jadi 36 minggu, 35 ke bawah itu dihitung sebagai bayi prematur. Nah, Fathan itu prematur saat itu mungkin saya kelelahan ya, mungkin dugaannya sementara karena kami tidak melakukan tes lanjutan untuk mengetahui penyebab kelahiran prematuritas Fathan. Nah, dugaan sementara adalah kelelahan sehingga saya mengalami kontraksi dini. Yang kontraksinya itu ternyata tidak bisa di stop oleh obat medis. Jadi kontraksinya terus bertambah sampai Di mana dengan waktu itu? di rumah sakit Ibu dan Anak Tresna. Tresna ya. Ya, itu tetap bertambah sampai akhirnya bukaan 10 dan qadarullah Fathan harus lahir di usia 29 minggu dengan berat badan 1.300 gram saat itu. Saat itu karena di RSIA-nya tidak ada perawatan intensif untuk bayi prematur, jadi dilarikan ke rumah sakit umum daerah terdekat. Di sana dia dirawat di NICU selama kurang lebih 26 hari. Terlahir tanggal awal bulan Juli, keluarnya awal Agustus. Itu pun karena bencana ya, saat itu kan terjadi, kita tahu, kita semua tahu ya, terjadi bencana gempa yang besar sekali, skala 7 ya, skala 0,4 ya, yang berpusat di yang berpusat di Lombok Utara ya itu. Nah, kondisi bangunan NICU saat itu tempat Fathan dirawat sudah tidak memungkinkan untuk merawat bayi, sehingga beberapa bayi yang dianggap stabil saat itu diperbolehkan pulang oleh dokter anak yang menangani Fathan. Dan salah satu anak yang dianggap stabil waktu itu adalah Fathan dan dibolehkan pulang keesokan harinya, sehingga Fathan harus dirawat sederhana dia di rumah ya waktu itu ya, hanya bermodal lampu. Tentu nggak dilepas 100% ya. Kami dikasih tahu apa-apa aja yang perlu kami lakukan untuk perawatan bayi prematur di rumah, seperti ya cara konvensional dulu ya, pakai lampu ya, lampu untuk memberikan kehangatan ya, dengan jarak sekian dari tempat tidur bayi. Terus bayinya karena beratnya kurang dari 2,5 nggak boleh mandi dulu, dilap air hangat. Lama ya? Lumayan. Dilap air hangat gitu, karena rentan kedinginan, apa istilahnya ya. Sampai usianya keberapa waktu kita ada kelainan di mata di usia yang 3 bulan ya? Iya, dijemur ya, perawatan juga yang kami lakukan, menjemur bayi. Hampir setiap hari dijemur. Saat itu Fathan memang masih kuning ya, kadar bilirubin darahnya masih tinggi, sehingga itu pun udah 2 kali disinar, tapi masih ini, jadi kami dijemur dulu di rumah gitu. Kuning ya? Sudah nggak kuning sih pas pulang, cuman justru sempat 2 kali disinar, jadi kami supaya menghangatkannya juga, menjemurnya kan konon matahari pagi kan bagus juga buat ini perkembangan anak. Nah, saat itu mulai ada kecurigaan. Awalnya bundanya nggak ngeh kalau anak kami Fathan itu ada kelainan di mata. Jadi memang bundanya waktu itu melakukan respon meraba-raba di depan mukanya, di depan matanya, tapi memang tidak ada reaksi. Enggak kok, enggak gitu. Awal ngehnya tuh beda saya. Gimana? Jadi awal ngehnya itu pas dijemur. Awalnya kan Fathan itu ngerespon kayak silau gitu. Nah, tapi kok semakin hari semakin kesini kok kayak nggak silau, jadi kayak saya pantengin gitu loh. Dihadapkan di sana. Tapi dia kayak
nggak ada yang silau respect yang matanya menutup atau apa tuh nggak ada. Dari sana sebenarnya udah mulai curiga, tapi karena masih bagus tampilan matanya, nggak apa-apa gitu. Masih Mungkin dianggap mungkin masih masih umurnya wajar. memang belum merespon Tapi begitu ya. ini abinya yang keras gitu, kayaknya ada sesuatu gitu. Akhirnya saya waktu itu melihat secara detail bagian matanya, ternyata di kelopak mata yang hitam itu seperti ada gumpalan berwarna Iya, jadi kayak keoren-orenan. pupilnya itu kayak nggak ada ya. Yang membesar mengecil itu, yang berfungsi untuk membesar mengecil itu kayak nggak ada gitu, nggak kelihatan gitu. Akhirnya saya kasih tahu lah bundanya, ini anak kita kok ada kelainan sedikit saya lihat di mata, sehingga karena inilah saya pikir itu yang membuat dia belum respon untuk melihat. Akhirnya saya mengajak bundanya untuk ke dokter. Waktu itu ke dokter Farida, dokter yang senior lah di spesialis mata. Waktu itu sore-sore kami ke sana, langsung dibawa ke dokter Farida. Akhirnya dokter melihat dan sedikit heran beliau. Jadi bukan heran ya, beliau tahu, cuman beliau tidak punya alat untuk membenarkan, Memastikan ya. diagnosa rekaan sementara beliau gitu loh. Sehingga kami disuruh ke rumah sakit umum provinsi saat itu, karena di sana alatnya lengkap. Di sana alatnya lengkap. Dan kebetulan ada dokter untuk mata anak juga di sana, ada dokter spesialis mata anak di sana. Jadi disarankan ke sana. Mengikuti saran dokter, kami pergi ke sana, ke rumah sakit umum daerah, dan di sana matanya Fathan di USG. Kecurigaan pertama retinanya hampir terlepas. Dan saat itu kami disuruh untuk segera membawa Fathan untuk dirujuk kembali ke RSCM.